Showbiz Talk. Bersama kami, kenalin dulu dong. Iya dong, kenalin Namaku dulu. Mahda, Prodi Administrasi Bisnis semester 3. Dan nama aku Jessica dari Prodi Administrasi Bisnis semester 3 juga. Ya, oke, jadi hari ini kita mau ngapain nih? Karena kita di Prodi Administrasi Bisnis, kita ngomongin tentang bisnis kali Iya, ya. kita harus berbisnis. Terus kita juga hari ini punya narasumber. Siapa yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak sih? Siapa nih Kak? Pasti yang nonton juga kepo. Belum tahu sih kayaknya. Jadi kita panggil dulu nggak sih narasumbernya? Boleh, cuman Oke. kayaknya kita harus ngasih tau fun fact-nya gitu. Apa Jadi, tuh Kak? Narasumber kita hari ini itu salah dua atau salah satu nih? Salah dua dong, Salah karena dua. ada 2 kursi nih. Iya, salah dua gitu nggak sih? Betul. Ya. Jadi bagian dari administrasi bisnis juga, yaitu alumni. Tahun berapa ada yang tahu nggak? Berapa tuh Kak? Nah, mungkin ditanyain sama orangnya langsung aja nggak Langsung sih? dipanggil aja kali ya. Oke, silakan. Langsung Kak, kakaknya. boleh masuk. Halo Kak. Halo. Silakan Kak. Silakan. Cukup nih nggak Kak? Oke. Langsung Kak. Iya. Iya. Karena di sini saya yang gendut. Merasa agak sempit. Iya. Oke, ini guys, jadi kita punya dua narasumber yang inspired banget nih. Keren banget ya Kak ya. Mungkin bisa kenalan dulu nggak sih? Ya, Iya, silakan Kak. Kak, Langsung kenalan aja, Kak. dulu. Siapa dulu nih? Sweet. Halo, nama aku Silvi. Saya alumni dari Administrasi Bisnis tahun 2014. Hai, nama saya Ayu. Saya alumni Administrasi Bisnis tahun 2012. Wah, udah jaraknya banyak banget sih sama kita ya. Iya. Kita angkatan 22, ini kakaknya 12 sama 14 loh. 10 tahun nggak sih? Iya, wow, keren banget. Gitu ya? Enggak sih, tapi kayak seumuran gak sih guys? Iya sih. Tapi kebetulan di Unmer tuh banyak yang nggak tahu loh Kak. Kalau sebenarnya lulusan Unmer tuh bisa jadi pebisnis loh. Iya, banyak yang nggak tahu. Nah makanya kita ngundang kakak-kakak ini biar banyak yang tahu kalau lulusan Unmer itu mungkin bisa jadi pebisnis juga gitu. Langsung ke pertanyaan apa gimana? Boleh nih, atau mau Oke. basa-basi dulu Kak, menyapa teman-teman? Kalau boleh tahu Mbak Ayu sama Mbak Silvi ini bisnisnya di bidang apa sih? Heeh. Kalau saya di bidang kuliner sama spa. Kalau Mbak Silvi? Kalau saya di bidang kuliner, terus sepatu juga, sama hiburan. Hiburan. Mungkin ada bisa disebutin tuh hiburannya di mana, namanya apa? Oh, Oke, sekarang promosi ya. Iya, boleh sekali. Untuk hiburannya saya punya tempat biliar dan kafe. Itu Ospul and Cafe. Terus untuk sepatu, saya punya sepatu thrifting ya, lebih ke thrifting. Itu Semok Sneakers. Terus untuk makanan itu ada di Mr. Mellet. Jadi dia jual makanan bisa catering, bisa juga frozen food. Terus ada juga snack atau camilan itu di Omah Kudapan. Kalau Mbak Ayu nih? Kalau saya untuk sepatunya itu nama IG-nya ya, Iya. itu Sweetie Store gitu. Jadi sepatu kita custom, untuk bahannya itu dari kulit. Kalau untuk yang nggak custom kita ada sepatu untuk oleh-oleh. Gitu. Kalau untuk kulinernya saya di Pisang Keju. Pisang keju. Mungkin teman-teman nanti bisa nyobain ya, apalagi datang ke biliarnya Mbak Silvi. Langsung ke outletnya. Itu Minta ada offline promo, store minta atau gimana promo. Kak? Kalau untuk biliar ada, Ah. kalau untuk makanan juga ada, untuk yang Mr. Mellet. Terus kalau untuk sepatunya enggak, karena saya pakai Shopee Live. Oh gitu. Berarti aktifnya di Shopee ya Kak ya? Iya, untuk sepatu aktifnya di Shopee. Kalau Mbak Ayu, Saya ada offline-nya. offline semuanya? Iya. Oke. Wah, keren banget. Kita harus mampir kali ya Kak ya, biar mencoba makanan Nanti kita juga. dapat diskon ya sih? Betul, dapat diskon nih Kak. 50% ya sih? Betul, bangkrut dong Kak. Bisnis loh. Oh iya, betul. Bisnis bisnis teman. Iya. Betul. Oh, wah, kita yang bangkrut. Berat nih. Oke. Jadi pertanyaan dari teman-teman semuanya nih. Motivasi apa sih yang bisa membangun Mbak Silvi sama Mbak Ayu kok bisa punya yakin aku suka di bidang ini nih. Jadi aku harus bisa punya bisnis di bidang ini juga. Gimana sih awal memulai bisnisnya itu? Silakan Mbak. Mbak Ayu ya. Kalau untuk motivasinya, saya sebenarnya itu memang besar dari seorang tukang sepatu. Jadi almarhum ayah saya itu pengrajin sepatu gitu. Jadi saya udah dari SMP itu sudah kayak mulai bantu jualan karena ada offline store-nya. Jadi kayak bantuin di toko kayak gitu kan.
Terus waktu sekolah saya juga kadang nawarin ke teman-teman saya kayak gitu. Nah, setelah saya lulus kuliah, saya lebih keinginan untuk membuka usaha itu lebih besar gitu, karena ingin sekali membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang butuh pekerjaan kayak gitu. Dan motivasi yang utama itu karena dari support dari Orang tua juga, almarhum iya. ayah saya gitu. Dulunya saya pada saat setelah lulus kuliah, saya nggak boleh kerja dulu nih ikut orang. Saya mau dibukain usaha. Tapi pada saat itu saya nggak mau gitu, karena saya pengen banget gimana ya rasanya menjadi seorang karyawan. Betul. Enaknya kayak apa, nggak enaknya kayak apa gitu. Jadi saya belajar dulu nih, cari tahu dulu, oh kayak gini loh menjadi karyawan itu gitu. Setelah 1 tahun bekerja, saya lebih kuat lagi, lebih yakin lagi untuk membuka suatu usaha gitu. Jadi saya bukanya awal itu buka sepatu itu, karena sudah dari sekolah sudah mulai online sepatu. Bagus banget ya sih guys. Jadi inspirasi banget ya. Betul. Awal dari lulus kuliah itu sudah punya Bisnis, iya, belajar bisnis. gitu. Soalnya kita selama kuliah kan juga sudah di ada Ajarin, pengantarnya. materi lah Iya, kasarannya, materinya, terus iya. diterapkan melalui bisnisnya kakak. Langsung, Mbak Silvi. Kalau saya bisnis tuh sama sih, basicnya dari keluarga juga adalah bisnis. Bisnis, iya. Terus kalau kenapa suka bisnis ya, mulai bisnis. Sebelumnya juga saya nggak langsung mulai bisnis. Kalau Mbak Ayu tadi kan dia mau dibukakan, lulus kuliah mau dibukakan usaha. Kalau saya beda, jadi kalau saya lulus kuliah harus kerja di luar. Maksudnya harus kerja dulu Iya. dan nggak boleh di Malang. Jadi harus keluar dari Malang. Jadi saya dulu juga pegawai di Jakarta, kurang lebih 2 tahun saya kerja di sana, jadi seorang marketing. Udah belajar di sana, akhirnya pulang ke Malang, buka bisnis. Pertama itu adalah Mr. Melet itu. Terus Mr. Melet ini benernya punya orang tua yang saya kembangin gitu. Terus saya buka lagi Omah Kudapan, itu cemilan lebih ke snack-snack. Kalau itu open PO, jadi nggak ada tempatnya. Kalau Mr. Melet ada tempatnya. Terus setelah itu saya nikah, kerja sama suami, jadi kita buka tempat biliar, itu Ospul and Cafe. Baru kita sekarang memulai yang sepatu. Jadi sepatu ini kita, tapi kalau Mbak Ayu kan sepatunya handmade ya, handmade gitu. Terus kalau kita itu lebih ke thrifting, sepatu thrifting. Ikutin zaman aja anak-anak sekarang gitu. Kalau motivasinya kenapa mau bisnis, sebenarnya simple sih. Karena lebih enak ngaturnya, maksudnya waktunya. Kita bisa bebas ngapain waktunya, kita mau ngapain itu lebih fleksibel. Terus yang kedua juga adalah kita mau dapat pendapatan lebih banyak. Yang pasti uang lah. Kita pasti mikir itu uang deh. Uangnya tuh kita mau cari lebih banyak daripada kita jadi pegawai. Kalau jadi pegawai memang enaknya adalah tiap bulan kita tahu berapa kita dapat. Tapi kalau kita usaha sendiri itu kan enggak. Tapi ya balik lagi, kalau kita memang awalnya tujuannya buka bisnis memang karena kita mau dapetin uang yang lebih banyak, kita pasti akan benar-benar konsen di bisnis kita, terus berusaha banget gimana caranya kita supaya dapat duit banyak. Plus kita juga kalau mau dapat uang banyak, kita juga harus, nggak mungkin kita kerja sendiri, kita pasti akan merekrut orang. Kita akan merekrut orang, dan itu kan berarti kita juga mempekerjakan orang lain, memberikan nafkah buat orang lain. Nah, itu salah satunya kenapa akhirnya buka bisnis. Gitu. Berarti juga nggak mau mendapatkan uang aja, tapi membuka lowongan buat warga-warga Malang ya. Ya bermanfaat untuk orang lain. Iya. Keren banget sih Kak. Terus kalau tantangan yang dihadapi nih, pernah nggak sih kayak ngerasa waktu itu sempat bangkrut atau mungkin penghasilan sangat-sangat jatuh turun, apalagi waktu COVID ya Kak ya. Itu gimana? Pernah nggak ngalamin itu? Terus dan cara untuk menaikkan lagi itu kayak gimana tuh? Pastinya pernah ya, kalau bisnis kan nggak mungkin kita untung terus, itu pasti pernah. Kalau misalnya bangkrut, puji Tuhannya nggak sampai bangkrut. Tapi kalau omset menurun, ya omset menurun. Terus kalau misalnya caranya kita itu ya kita
introspeksi dulu, kita ngeliat nih apa nih yang kurang dari produk yang kita punya gitu. Kalau misalnya produk yang kita punya udah oke, kita lihat nih cara pemasaran kita ini udah oke belum sih. Terus cara pelayanan kita ke customer gimana. Terus kan kita pasti punya saingan ya, karena tiap bisnis itu kan nggak mungkin kita nggak punya saingan. Bisnis apapun pasti ada saingannya. Kita juga harus lihat dong saingan kita itu kayak gimana, kenapa mereka bisa maju, kenapa mereka bisa gini. Nah itu kita belajar. Itu sih kalau bisnis itu kan juga nggak cuman sekedar kita bisa bisnis, tapi sebenarnya bisnis itu juga ada seninya gitu loh. Betul. Ada hal-hal di dalamnya yang kita itu nggak bisa dapetin itu di kampus. Iya. Itu bisa kita dapetin kalau kita itu terjun langsung gitu. Terus insting itu juga penting banget kalau di bisnis itu. Kalau menurut aku ya, Iya. soalnya nggak bisa kita cuman sekedar asal aja. Bisnis itu kan nggak paten, karena gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa fleksibel juga. Mau kalau kondisinya kayak gini, kita merubahnya itu harus gimana. Kalau kondisinya gini, kita harus kayak gimana. Nah itu bisa taunya ya kalau kita terjun langsung di lapangan. Karena kalau lewat pelajaran-pelajaran aja tuh Kurang. Belum, iya, kurang ya. belum. Gitu sih. Kalau Mbak Ayu, Kalau saya kurang lebih sama sebenarnya ya. Semua usaha sih rata-rata sama sebenarnya tantangannya. Kalau yang lebih ini tuh lebih ke SDM kalau saya. SDM itu susah ya. Ininya apa? Sumber daya manusianya tuh sulit menurut saya gitu. Kayak gonta-ganti karyawan kayak gitu kan. Karena setiap orang yang bekerja sama kita tuh pasti berbeda-beda gitu. Kadang ada yang betah, kadang ada yang enggak Iya. gitu. Jadi kalau saya tantangannya lebih ke ininya ke SDM-nya SDM-nya. gitu. Kalau untuk yang lainnya kurang lebih sama. Kalau persaingan itu pasti ada persaingan gitu. Kalau untuk soal gagal, saya pernah gagal di satu bisnis. Jadi tahun ini saya itu di awal tahun Januari kemarin itu saya buka usaha barbershop. Barbershop itu saya gagal. Udah modalnya udah banyak ya kan gitu. Saya pengen sekali nyoba gimana sih? Karena kan tuh booming banget ya. Iya. Ya. Jadi kayak pengen banget nyoba gimana barber ini gimana kalau saya yang pegang bisa jalan nggak gitu. Ternyata saya coba dalam waktu 1 tahun itu mulai Desember Januari awal saya buka itu saya gagal jadi kayak sepi nggak ada orang itu nggak banyak gitu loh kayak cuman sehari itu cuma 1-2 orang gitu paling banyak nih 5 orang gitu yang potong pada saat Lebaran selama puasa itu rame setelah itu turun drastis sampai bulan kemarin terakhir bulan Oktober tahun ini. iya tahun ini jadi oh ini nggak jalan berarti saya mungkin juga nggak cocok di bidang ini Iya. gitu jadi ya, itu gagal. Terus akhirnya sekarang untuk bisnis barbershopnya ditutup atau masih tetap? Ditutup. Oh, ditutup. Karena saya merasa ini udah nggak jalan ya udah gitu karena kan kita bisnis kita punya usaha juga nggak harus terus jalan ya kadang kita ada gagalnya gitu loh jadi ya kita terima resikonya kita harus terima. Terus setuju nggak sih kalau misalnya untuk memulai bisnis itu kita harus cocok-cocokan. Misalnya aku nggak suka di bidang makanan, tapi apakah bisa aku ikut memulai bisnis di bidang makanan? Tapi aku nggak suka makanan nih, gitu misalnya. Bisa aja sebenarnya. Bisa aja. Bisa tergantung niatnya sih. Kalau dari awal kita niat kita nggak suka nih bisnis makanan, tapi kalau kamu niat buka, ya Pasti bisa ada aja, jalannya bisa gitu aja, ya. iya. Rezekinya juga Yang mungkin penting- ada juga ya. Iya, yang penting niatnya. Kalau udah nggak niat, udah nggak suka, terus nggak Nggak niat, niat. cuman coba-coba, akhirnya kalian tidak bisa fokus di satu usaha itu gitu. Yang penting kalau ada peluang jalanin, kalau nggak ada peluang ya jangan gitu. Itu aja sih. Yang penting niat. Betul. Ya. Yang penting niat gitu. Ya. Niat. Kan kalau sekarang ini apalagi di kalangan Gen Z ya, itu pasti nggak mungkin kalau nggak punya handphone, nggak mungkin kalau nggak punya sosial media. Menurut Mbak Ayu sama Mbak Sylvie nih, peran teknologi dan online presence dalam perkembangan bisnis yang baru saja dirintis tuh penting banget nggak? Penting ya. Teknologi sekarang sih penting. Apalagi TikTok Shop itu udah Iya. sekarang udah balik Iya, lagi. udah balik lagi. Ya, gitu. Karena ya apa ya online itu sangat luas gitu ya. Kalau kita cuman zaman sekarang nih, kalau dulu saya cuman ngandelin offline saja, Iya. itu ini penjualannya bisa tinggi gitu loh. Tapi kan selama berjalannya waktu persaingan Semakin banyak ya. iya, Jadi kayak semakin dulu banyak. saya punya toko sepatu itu cuman saya aja. Terus sederetnya saya itu banyak gitu. Ada sekitar 4
4 toko sepatu itu udah persaingan ya, udah persaingan. Apalagi sekarang ada online, kita persaingannya di online. Iya, betul. Tetap ada persaingan Iya. gitu. Tapi kan jangkauannya kita bisa lebih luas Luas, lagi betul. gitu. Jadi kita nggak cuma melayani online offline aja gitu. Online juga kita sekarang udah keren banget sih. Iya, betul. Sekarang aku juga milih kalau daripada belanja offline aku lebih milih online sih Kak, karena Betul. lebih lengkap. Di online tuh kita cuma searching, barang datang. Iya. Terus kan kalau dulu zaman-zamannya belum ada Shopee, belum terkenal, terus TikTok itu kan kita masih sering ke pasar besar tuh Kak. Iya. Nah, zaman-zaman SD tuh masih kayak gitu. Sekarang udah enggak ya. Iya, langsung ketik di HP. Iya, pembayarannya juga lebih mudah ya kalau Betul. pakai e-commerce. Apalagi juga lebih murah kan ya biasanya. Soalnya nggak sewa tempat mungkin. Tapi kalau awal-awalnya kalau online itu ini ya, kadang barang yang datang nggak sesuai gitu. Iya. Karena sekarang sudah ada live itu kita bisa lihat. Iya. Kita nggak harus nyentuh, tapi kan kita lihat aja Benar. udah kelihatan tuh dari mereka live menjelaskan kelebihannya barang yang tadi apa kayak gitu kan. Jadi, Berarti kakak juga ngerasa ada dampaknya nih kalau ada online-nya juga gitu. Iya, ada besar, dampaknya besar. besar. Pertama juga akan meminimalkan pengeluaran kita juga. Iya, betul. Dari tempat sewa, terus habis itu jumlah pegawai. Kan kalau online kita jumlah pegawainya bisa minimal daripada Iya, kalau kita banyak. ada Offline. tempat ya. Terus habis itu dari segi promosi juga, kan biaya promosi itu mahal banget. Tapi kalau lewat online gini kan kita nggak perlu yang terlalu promosi Iya, gimana betul. gitu. Kita nggak perlu yang ribet-ribet. Kalau dulu kan kalau mau promosi harus masuk koran dulu Iya. lah. Iya. Terus banner. radio. Oh, zaman dulu kayak gitu ya Kak? Ya, ada Iya, kan? zaman dulu kayak Oh, gitu. baru tahu sih aku kalau iklan ada di radio. Dulu kan nggak ada WA ya, dulu Iya. cuma BBM aja. Facebook lah Facebook, paling iya. enggak. Benar, Facebook benar. lah paling enggak gitu. Paling nggak di Facebook. Iya, Kalau gitu. sekarang kita bisa sampai ke luar negeri. Iya, relasi benar. kita gitu. Kalau dulu kan enggak kan gitu. Sekarang ya Jadi lebih mudah sekarang lah waktu lebih online. mudah sekarang. Terus tadi kan udah dijelasin kalau persaingan di online sama di offline pun tetap ada. Nah, itu kakaknya gimana nih biar kayak bisnis aku harus tetap berjalan, tapi maksudnya saingan ada, cuman bisnis kakak harus tetap naik nih. Itu caranya gimana tuh? Harus punya keunikan sendiri ya. Kita harus punya ciri khas. Walaupun barang kita tuh sama. Kayak misalnya kita jualan online nih, jual sepatu ya. Sepatu Iya. thrifting itu kan banyak banget nih. Betul. Iya. Yang jualan banyak banget. Tapi kan hostnya nih ya, yang Iya. bikin hostnya yang nge-live, Iya, itu kan beda-beda. betul. Nah, tiap orang tuh kan punya karakter masing-masing. Nah, itu yang kita jual bener. Jadi, kalau kita jual di Shopee Live tuh benernya kita nggak cuma jual produk, tapi kita juga jual host. Oke. Jual bagaimana cara kita ngebuat mereka Nge-sales lah ya, marketingnya. nge-sales marketingnya. Jadi cara ngobrolnya, cara ngomongnya, cara nunjukin barangnya. Terus habis itu cara memprovokasi mereka untuk mau beli. Benernya tuh susah sih kalau di Shopee itu. Soalnya kan kalau kayak misalnya kita jualan ketemu langsung ada orangnya nih, ada wujudnya. Iya. Kita kan Iya. lebih enak. Kalau itu kan enggak, kita kayak ngobrol sendiri kayak orang gila kan. Ngobrol sama kamera. Iya. Ngobrol sama kamera itu kan susah benernya. Iya. Tapi ngebuat euforianya itu supaya ngerasa bahwa di situ tuh banyak orang yang nonton kita itu yang susah sih. Jadi benernya caranya ya itu, kita harus punya keunikan sendiri. Jadi masing-masing host tuh harus ada keunikan sendiri. Dan ini aku rasain bener sih ketika suami aku yang live atau pegawai aku yang live itu beda. Jadi jumlah penontonnya beda, responnya beda, segala macamnya tuh beda dari customer itu. Jadi memang itu ngaruh walaupun online. Jadi harus pintar-pintar untuk menarik Pembeli. Perhatian, iya. menarik Penontonnya. pembeli, menarik penontonnya itu supaya tetap stay nih nonton kita gitu. Kalau misalnya kita jual produk ini, Iya. dia belum suka, gimana caranya supaya dia tetap nunggu, Iya, benar. jangan benar. pergi gitu loh. Nah kayak gitu tuh kan yang susah. Jadi semua sih balik lagi ke harus punya keunikan masing-masing gitu. Supaya kita tetap bisa bertahan Ada di dunia pembedanya online. lah. Iya. Ada perbedaannya. Jadi kita juga harus rajin-rajin melihat ini ya usahanya orang lain ya. Iya. Kalau misalnya Oh, iya. kayak kita di Belajar. sama gitu ya. Benchmarking lah ya. Iya, kita harus lihat marketnya tuh kayak apa gitu. Kita lihat, oh mereka barangnya kayak gini nih. Kita barangnya harus kayak gimana Iya. gitu kan. Jadi kita ada punya pembeda. Yang Betul. yang penting sih itu sih ada pembedanya. Mau belajar lah, gak boleh kayak merasa cepat puas gitu. Iya, betul. Iya. Harus belajar dari manapun. Jadi kalau nganggap itu jangan nganggap pesaing, jangan nganggap mereka tuh saingan, tapi Dijadiin iya, motivasi jadi lah. Motivasi. Jadi tempat belajar kita. Oh ini kayak begini, ini kayak begini. Oh berarti aku harus kayak begini. Gitu. Malah kalau bisa berteman lagi Iya. malah Iya. Kalau bagus jadi berteman kan saling lebih bagus. saling support saling ya. support, Jadi iya. saling support gitu. Terus kalau di bisnis tuh pasti
ada stresnya kan, apalagi lihat omset turun, lihat karyawannya yang mungkin kerjanya kurang, itu pasti ada stresnya. Gimana caranya Mbak Silvi sama Mbak Ayu tuh mengatasi stres sama apa ya, strugglingnya dalam memulai bisnis? Stres ya. Mungkin healing Kak. Healing. Jawabannya pasti healing. Healing. Ya jangan stres-stres, maksudnya Dibawa santai dibawa aja. santai aja, karena memang ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Pada saat kita di bawah ya udah jalanin Nikmati. aja Nikmati gitu. aja, Iya, ya. jangan stres gitu. Kalau kita stres, kitanya nggak bisa mikir, kitanya nggak tahu nih kita harus gimana nih. Ini apa namanya, turun pemasukannya. Terus kita stres, ya itu nggak akan membuat pemasukan kita naik kan gitu. Kalau kita bisa lebih mengelola stresnya kita malah lebih bisa, oh ini harus kayak gini nih, ini harus kayak gini nih gitu. Jadi Ada jalan keluar lah. Iya. Kalau stres pasti ada jalan buntu. keluarnya. Pasti ada jalan keluar. Itu buka bisnis itu jadi nggak cuma sekedar buka bisnis, maksudnya dalam arti aku punya duit nih, Iya. punya modal nih, aku bisa buka bisnis. Enggak, tapi juga harus punya mental. Betul. Kalau Mentalnya mentalnya harus nggak kuat ya pasti ambruk gitu loh. Karena kan namanya orang bisnis tuh, kita buka bisnis tuh kan kita jadi pemimpinnya ya. Iya. Nah itu kita harus punya mental yang kuat gitu loh. Mau itu kondisinya itu lagi naik, mau itu kondisinya lagi turun, itu kita harus siap. Soalnya kadang ya kalau misalnya kita turun kan bisa stres, aduh omset Iya, turun benar. gini. Tapi kalau naik pun itu juga bisa stres loh kadang. Kenapa Kak? Kan itu harusnya kita seneng dong. Wah, omset Iya, naik omset nih. Bukan berarti naik itu kita langsung nah kita juga makin stres kayak gini. Gimana caranya kita mempertahankan itu sampai di Oh, oke, atas? Soalnya oke. kalau misalnya itu turun lagi pasti kita lebih stres lagi, Mhm. stres lagi gitu. Jadi benernya naik sama turunnya omset itu ada menyenangkannya, tapi juga kadang ada menyusahkannya juga sih. Makanya harus punya mental yang kuat gimana caranya membangun bisnis itu supaya bisnis itu tetap awet. Kalau cuma sekedar bisnis, cuma bertahan 1 tahun 2 tahun ya buat apa? Betul. Gitu kan. Jadi kalau bisa tuh kita buka bisnis yang memang dia awet untuk jangka panjang, Iya. untuk seterusnya. Malah kalau bisa kita harus lebih berkembang lagi. Gitu. healing itu penting. Ya. Iya. Terus healing juga. Sesekali lah healing. Jangan pelit-pelit buat healing. Iya. Self Kalian reward udah ya. udah kerja keras kan. Iya, self Terus pada saat reward. kita stres ya jangan dirasain stres, ya udah kita healing aja. Kita healing aja. Jangan sayang, aduh sayang duitnya dapetnya Iya. susah-susah terus dipakai healing. Kan kalau healing tuh nggak berasa ya. Iya, Iya, benar. Berasa kan? Pengeluarannya berasa kan. Langsung betul kok hilang. Padahal dapetinnya kan susah. Iya. Tapi itu memang self rewardnya kita. Jadi kita buat motivasi kita lagi gitu loh. Oh next kita harus cari duit lagi lebih banyak. Betul. Iya. Kita harus menghargai diri kita. Iya. Kita udah kayak gini ya kita harus menghargai diri kita gitu. Healing itu penting. Healing itu Betul. penting. Sangat penting. Karena aku sendiri juga aku kerja kan Kak. Terus waktu itu di tempat kerja aku ini sempat ramai banget. Bahkan aku kerja di coffee shop. Kuliah sambil bekerja. Betul. Keren dong. Bisa. Tapi hampir mati. Tipes. Tipes. Nah, di tempat kerja aku dulu itu awal opening itu waktu itu sempat soft opening itu di luar ekspektasi Kak. Jadi ownernya itu agak kaget karena tidak berekspektasi kalau ternyata itu masih soft opening cuman Pengunjungnya rame. sebanyak itu. Karena itu ya. tempatnya kayak hidden gem gitu loh Kak. Nah terus sampai akhirnya kita grand opening itu benar-benar ngebludak omset kita sehari sampai 5 juta waktu grand opening. Nah terus gara-gara tempat kerjaan hampir 90% outdoor. Sekarang musim hujan. Nah dari situ omset tuh benar-benar turun yang awalnya nyampe 1,5 menjadi 200.000 per hari. Nah dari situ owner aku tuh menyalahkan marketing. Nah karena dipikir kayak oh ini gimana sih marketingnya harus mencari cara gini-gini. Ya seandainya kalau misalnya marketing mencari cara pun tetap permasalahannya hanya ada di tempatnya outdoor kan. Nah kalau kakak sendiri nih kalau misalnya terjadi kayak gitu tuh gimana tuh solusinya? Apakah kakak akan tetap menyalahkan marketing atau mungkin kakaknya juga ikut mencari cara lain gitu? Iya dong. Aku pernah itu kalau kayak gitu kan mungkin aku bandingin sama di OS ya. Iya. Karena sama-sama kafe nih. Iya, OS itu juga awalnya rame. rame banget. Jadi kita belum ada promosi sama sekali. Iya, tiba-tiba rame. Iya, tidak ada promosi sama sekali. Masih belum selesai juga orang udah pada datang. Terus kita bilang belum selesai, gini belum buka opennya nanti tanggal sekian. Ternyata itu rame banget. Iya. Di luar ekspektasi aku sama suami aku. Terus akhirnya tempat kita itu juga masih biasa. Jadi kan aku buka OS ini nggak langsung dia berdiri dengan tempat yang bagus.
Jadi kita perbaikin itu sedikit demi sedikit. Terus kita ngerasa bahwa kalau misalnya ada masalah kayak gitu ya, kayak misalnya mungkin di makanan atau apa gitu. Bukan aku sebagai owner, aku tidak menyalahkan langsung ke marketing atau supervisor iya, atau apapun yang di situ. Tapi aku lihat dulu, aku tanya dulu kenapa kejadiannya apa begini. Terus aku lihat, oh iya benar tempat ini masih kurang ini, kurang itu. Kita harus buka mata lah ya, kita nggak bisa tutup mata aja gitu. Jadi kalau memang menurut kita itu kurang, ya kita harus perbaikin itu. Balik lagi kan kalau karyawan tuh mereka cari solusi ini, tapi kan tetap ACC nggak nih sama iya bosnya. betul. Iya. Kalau seandainya pun Kalau bosnya nggak solusi ACC kan kita nggak bisa betul kan. dan Iya. semuanya tuh kadang juga mengeluarkan budget, cuman tidak Iya. semua bos itu mau mengeluarkan hal itu. Mengeluarkan budget itu kan. Tapi kalau balik lagi sih, itu tadi mental dari pebisnis ya. Kalau memang merasa kita kurang, harus diperbaiki, ya kita harus mau perbaiki. Kalau bilang, ini udah kemarin udah keluar duit banyak, ini belum balik modal, udah disuruh keluar duit Betul. lagi, ya itu resiko. Iya, Itu namanya resiko. pebisnis ya. Namanya bisnis gitu. Kan nggak bisa, kecuali kesalahannya itu bukan kayak tadi kan kasusnya memang itu tempat. Iya, Siapa betul. juga mau nongkrong di tempat yang open kan, Iya, betul. hujanan gitu. Iya. Ini bukan salahnya. Berarti kan harus ada caranya nih, gimana caranya ditutupin Pak, atau misalnya dibuatin apa kayak gimana kayak. Kan memang harus seperti itu, dan ya kalau memang mau bisnis, modal itu pasti keluar terus. Berarti kalau bisnis jangan berpikir kalau modal tuh keluar awal doang. Enggak. Kecuali kalau mau stuck begitu aja. Oh, Kalau tidak berkembang mau, ya. Iya, kalau mau berkembang ya kamu harus keluarin lagi Mengeluarkan modal. modalnya. Jadi kan diperbaikin sedikit-sedikit, kita harus memperbaikin gitu. Betul. Jadi nggak bisa kalau misalnya udah jadi ini kayak gini, udah kayak gini sampai entar Dibiarin, iya. kayak gini terus nggak bisa. Kita pasti akan mati kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau berkembang ya kita juga harus berkembang. Ngikutin era lah, ngikutin zaman betul. sekarang gimana, ngikutin kebutuhannya seperti apa. Berarti kasarannya kalau misalnya mau mendapatkan uang yang lebih banyak juga harus siap mengeluarkan uang yang lebih banyak Betul, Iya. itu pasti nggak bisa enggak. untuk motivasi teman-teman yang membuka bisnis ya. Pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, langkah-langkah buat menjalin hubungan yang kuat dengan pelanggan nih. Kalau tadi kan sempat dibilang kayak, host itu penting nih. Ya. Mungkin kalau di offline store atau mungkin ada cara lain gitu yang kakaknya untuk strategi marketing biar pelanggan nih datang terus nih ke kita gitu. Kalau offline tuh sebenarnya hampir sama kayak online ya. Iya. Kalau saya database sih, saya punya database-nya beberapa pelanggan dan saya turun sendiri untuk kadang kan karena kalau kita pakai karyawan kadang tadi ya sama aja sebenarnya kalau misalnya online pada saat kita live kadang pakai karyawan itu nggak sama seperti yang Mbak Silvi tadi bilang gitu, nggak sama sebenarnya kayak offline gitu. Kalau yang melayani ini karyawan kadang juga nggak sama dengan kalau ownernya sendiri yang melayani, iya. gitu. Jadi kita yang membuat pendekatan. Mungkin kalau saya tidak dianggap sebagai kamu pelanggan saya yang punya, enggak. Iya. Saya lebih kayak merangkul, tak anggap teman gitu kan, kayak ngobrol biasa gitu, SKSD lah ya gitu. Iya. Terus kita melakukan penawaran, mungkin kayak dikasih diskon kayak gitu, mungkin pesan ini. Kalau saya karena lebih ke custom, jadi kadang orang aku pengen kayak gini nih Mbak, aku pengen kayak gini gitu. Ya kita harus sabar melayani gitu. Kalau kita judes, kita jutek, ya mungkin udah Kabur ya. lari ya kan gitu. Tapi kabur. kita ya harus benar-benar murah senyum ya. Walaupun dalam hati kayak ini requestnya banyak sekali Iya. gitu. Iya, requestnya banyak sekali. Jadi jangan stres, kita harus Iya. menghadapinya tetap dengan senyuman. Karena emang itu database. sih Kak, karena aku ngerasain sendiri kayak walaupun aku kerja, terus juga aku sebagai pelanggan, aku kerja pun tetap dituntut. Karena tempat kerjaku menomorsatukan pengalaman nggak penting, tapi yang penting menjalin relasi. Iya. Nah, ternyata itu terjadi. Jadi ada satu gerombolan itu anak-anak SMA Kak. Nah, dia itu selalu ke sana hanya dengan cara kita ngobrol aja. Iya. Padahal menurut ya menu di sana menu coffee shop apa sih kayak gitu-gitu aja. Menunya pun sama aja dan kalau kita ngejual view ya biasa aja. Nah, cuman hanya dengan karena kita ngobrolnya enak, terus kita menjelaskannya dengan enak itu bisa menarik perhatian orang gitu loh. Kayak ngerasa, "Oh, ini aku kesini
rumah nih, kayak aku kesini sendirian nggak jadi takut gitu loh. Ada mbak itu tuh gitu. Iya. Gitu kan ya. Ada mbak itu Mungkin tuh. ada Oh, itu customer ya? saya yang melihat gitu ya. Mungkin ya biasanya. Dia nggak pernah ke tempat kerja saya, Kak. Sombong dia. Tolong dong, Pin. Iya. Tolong lah, Clara juga ya, tolong. Kakaknya Kak mungkin nanti di akhir acara tak sepil tempatnya. Iya. Kopi. Saya kan nungguin temennya. Iya. Iya, iklan sponsor dulu baru di spill. Iya. Kalau ada keluhan pelanggan ya dilayani. Betul. Gitu. Dihadapin. Nah, kita harus berani menghadapi loh ya. Kita jangan lari gitu. Oh, nih punya keluhan kayak gini. Apa Mbak keluhannya? Iya. Yang bisa kita bantu gitu kan. Jadi kita ngobrol. Tapi aku kalau ngomong-ngomong aku sering sih Kak di OS itu. Oh ya? Betul. Oke. Terus gimana menurut Aku tuh nyaman nggak sama tempatnya, cuman kurang luas aja karena cuma 6 meja kan. Iya, karena kita nggak bisa banyak. Sebenarnya tahun ini tuh mau di Lebarin. 2 meja, cuman harus ke depan. Nah, ke depan tuh kita harus tambah 2 meja, 2 meter dan nggak dapat tempat, nggak dapat ACC dari yang punya. Parkir juga kali nggak? Iya, Iya. karena itu tempat parkir kan, ada yang Oh. parkir. Terus kan menjorok juga ke depan, yang lainnya kan nggak kelihatan. Iya, Jadi oh, yang sebelah sana nggak kelihatan. Mungkin buka cabang lah. Ma betul Kak, Iya, setuju. betul. Buka cabang. Iya. Karena Amin, anak didoain. anak kuliah zaman sekarang tuh kalau gabut ke biliar Iya, gitu, sekarang Kak. lihat lagi rame banget. Putus cinta gitu. Biliar, solusinya Iya, biliar. Terus kalau iya Kak, jadi biasanya kalau Aku nggak di sana. nggak pernah Aku kesana cuma tanggal sering. 1. Oh, cuma tanggal Gajian 1. anak-anak. Oke. Sekalian Dan evaluasi. keuangan ya gitu. Iya. Terus mungkin Tandai kalau guys, kita tanggal 1 kita ke OS ya. iya, nanti siapa tahu kalau Jam ketemu berapa? kapan. Jam berapa? Iya. Jam berapa? Soalnya kayaknya sih malam sih Kak kayaknya. Ya kalau di OS tuh sama sih, anak-anak itu juga aku suruh kan kita jual itu jasa ya kalau OS itu Benar. benar ya. Kita juga harus humble sama customer itu semuanya. Ya kadang kalau misalnya di biliar ya mungkin kalau buat orang-orang yang mau belajar nggak bisa. Terus kadang tuh ada beberapa karyawan kayak ngejulitin. Mungkin bukan ngejulitin, cuman kayak ngeliatin. Kan kita jadi agak nggak nyaman nih ya. Nah itu Di OS tuh anak-anak biasanya ikut bantuin main. iya benar. Bener nggak sih? Iya benar. Itu dilakuin nggak sama anak-anak lu? Dilakuin sih Kak. Laporin. Cuman kadang kayak misalnya aku dulu tuh pernah belajar, kita nggak tahu nih namanya bola 8 atau bola gitu. Nah cuman kita bilang pas bola yang dikit, oh dijelasin, oh itu namanya bola 8 gini-gini gitu. Atau kalau bola 9 kan kayak gitu sih biasanya dijelasin. Dijelasin kan. Iya. Kenapa kamu kok suka ke sana? Kalau jujur sebenarnya biasanya aku di Olympus biasanya full Kak. Oh, Olympus yang itu hati. Iya. Nah, itu pesaing. Oh iya, Pesaing, pesaing. iya. Tapi kan itu bisa menjadi benchmarking biar kayak oh aku semakin maju nih gitu. Iya. Jadi buka cabang lah. Iya, Iya, Pak Jabang. doain ya. Amin, Nanti didoakan. openingnya yang datang kita. Iya. Penting Tenang, dapat. tenang. Iya. Punya nomornya kan ya? Aku belum. Oh, ada grupnya. Ada. Tanggal 1 jangan lupa. Jangan lupa. Tanggal 1 jangan lupa ke OS. Terus kalau lapar pingin makan pisang ke tempatnya Mbak Ayu. Iya. Masuk. Boleh. Kita udah pernah nyobain kan waktu itu. Iya, pas kemarin Dicobain. Iya, jadi waktu itu Mbak Ayu sama Mbak Sylvie sempat diundang juga ya. Waktu itu di acara apa Kak? Entrepreneur. Entrepreneur Day. Nah, kita udah pernah nyobain itu enak sekali. Berapaan Kak harganya Kak? Ada yang 10.000, ada yang 15.000. Jadi harganya 10.000 sampai 15.000. Itu tergantung varian gitu ya. Rasa. Terus juga pin sepatu custom kayak ala-ala Dogmart gitu bisa Kak? Boleh, bisa dong. Bisa langsung Mau aja. minta gimana? Yang ada Barbie-nya. Langsung ditutup aja kali ya. Udah kayaknya udah ngobrolnya udah panjang banget, udah lengkap. Orang-orang mungkin juga lihatnya sambil ngantuk. Ngantuk-ngantuk lama-lama nanti ngantuk-ngantuk. Iya. Untuk Mungkin langsung aja Kak ditutup. Oke, jadi terima kasih semuanya. Udah lihat podcast kita bersama kakak-kakak bisnis ini. Mungkin kalau ada kesempatan mungkin kita bisa undang lagi ya Iya, Kak ya. Terima kasih ya buat undangannya. Iya, terima kasih Kak Zuz juga udah menyempatkan waktu untuk di podcast kita yang masih belum seberapa ini. nggak apa-apa. Memang kan mulainya dari kecil, Kecil dulu dulu. ya. Lama-lama bisa jadi Mungkin besar. siapa tahu kita bisa menjadi seperti YouTube-nya Deddy Corbuzier. Iya. Walaupun agak mimpi sih, tapi nggak apa-apa. Semua berawal dari mimpi ya. Betul. Semua dari mimpi ya. Betul sekali. Ya udah guys, segitu dulu. Terima kasih udah menonton. See you. Dadah. Cut. Foto Foto lah. Gila anjing ngepetok. Gak sih double tipis ya. Foto deh lu gua ya? Iya. Iya.
Diomong ya Alvin, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cici kurang ya? Oh, kurang Sini, mepet. sini, sini. Oke. 1, 2, 3. Dan 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, Ini gimana kayaknya? Bebas deh Kak. Gaya deh ya. 1, 2, 3. Oke. Yuk, bareng. Ayo semua. Oh ini ketua. Kok gak di timer aja, Pin? Yang mana? Ini ketua Iya. HMJ kita. Saya dulu Enggak, mantan ketua HMJ. Semester berapa? Semester 7. Oh, semester Lagi 7. hektik skripsi ini. Bentar lagi Jangan. lulus ya. Iya. Hilang deh ibu negara. Selfie juga di belakang. Aku ketahuan enggak? Kelihatan nggak? Enggak, Kita kelihatan tapi Sini, sini, sini. Di belakang Buri, Wes. Kamu di mana kamu? Kamu di di tengah sini. pojok situ. Selfie deh, gini. Iya. Kamu Dek Buri kan ya? Adi masih Nah, kok kamu Dek kan? Pas aja. Ini sudah tidak apa-apa loh Aldi. ini timer. Berapa menit ya? Detik. Oh. Oke, oke sih. Suruh pulang ya. Iya. 1. Jangan ngono, Bin. Untuk berkali-kali. Satu aja jadi kita nggak lagi ya. Tapi jelas ah. Kayak bebas ya, Gi. Ya. Dapat emang bebas sih. Oke. Sudah. Sudahkah? Sudah apa lagi? Sudah. Kayaknya itu udah banyak deh. Parah sih.